Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita membahas tentang masalah deteksi sama sensus. Itu untuk mengetahui hama-hama yang ada di tanaman kelapa sawit. Ya. Jadi dari deteksi, dari sensus itulah yang kita lakukan pelakuan. Ibaratnya kita melakukan pengendalian terhadap hama tersebut, ya, hama yang pengganggu tanaman. Jadi untuk kali ini pokoknya simaklah ya. Jadi untuk cara deteksinya kayak gimana, cara sensusnya kayak gimana. Mau tanya kalian, deteksi itu apa? Deteksi yang kalian tahu lah dulu. Sebut aja ya, jangan malu-malu. Nama kita belajar ya. Salah itu biasa, itu aja. Apa deteksi itu? Kalian tahu? Penelitian. Apa lagi? Kalian tahu? Deteksi. Pencarian hama. Apa? Pencarian hama. Pencarian hama. Apa lagi? Apa? Yang ceweknya? Masa cowok? Apalah deteksi? Belajar mikir. Apa deteksi? Apa deteksi itu? Sebut aja. Kok deteksi sih? Kok ngapa lakukan deteksi? Apa sih deteksi ini? Gitu kan. Untuk deteksi ya, yang kita ketahui itu menentukan keberadaan hama penyakit yang ada di situ, ya, yang ada di blok apa yang blok yang kita lakukan deteksi. Ya. Setelah deteksi, kita lakukan sensus. Sensus itu apa sensus? Coba. Sensus apa? Pendataan. Pendataan. Apa itu? Apa itu? Sensus. Biasa kita kata-kata dengan sensus kan? Ya, sensus penduduk. Apa tuh? Sensus itu apa? Ya, untuk sensus itu kita menentukan yang dari deteksi tersebut kita hitung, ya, yang lebih dominan di lahan di situ sensus. Jadi kita hitung, ya, itu bermacam versi. Jadi untuk masalah ada ambang batasnya, untuk masalah untuk pengendaliannya, ya. Seperti misalkan kayak hama orites di atas 5% kita harus kendalikan. Tikus di atas 5% harus kita kendalikan. Hama UPDKS, ulat pemakan daun kelapa sawit, itu berapa? Rata-rata 5 larva per pelepah. 5 larva per pelepah itu harus kita kendalikan. Ganoderma berapa? Itu 0%. Kalau ada ganoderma di lahan kalian atau gimana, itu cepat-cepat harus dikendalikan. Ganoderma seperti apa, Pak? Ya, nanti kita carilah untuk jenis kayak gimana sih ganoderma, ya, kita tunjuk nanti. Kalau misalkan kayak rayap itu harus kendalikan, ya, 0% juga dia. Itu kita ada berdasarkan SOP masing-masing di perusahaan, ya. Jadi kita lakukan kayak gitu. Kita lakukan itu kegunaan dari deteksi sama sensus, ya. Jangan tidak semadi-madi kita melakukan kayak apa pengendaliannya, itu boros biaya, ya. Jadi kita lakukan deteksi situ, sensus di situ, hama apa yang lebih dominan, yang lebih serangnya lebih tinggi, ya. Misalkan kalau hama orites itu lebih tinggi, hama UPDKS misalkan serangannya lebih tinggi, ya. Tapi hama orites di situ agak rendah. Berarti harus dua-dua pun harus dikendalikan. Kalau sistemnya hama orites itu perusak, untuk TBM 1, TBM 2 itu wajib dikendalikan. Dari itu biar apa tanaman itu tidak terserang, kan? Biar tidak berdasarkan ambang batas nih. Kok Pak apa hama orites ini kan harus dikendalikan 5% kan? Nah,
Tapi kalau kita kan apa? Sarangan kalau di TBM 1 itu tinggi, berarti kan 8 batang nih, kan tidak sampai dengan 5% kan? Dengan kita berdasarkan jumlah pokok di situ, jadi harus dikendalikan. Setidak-tidaknya kita harus 0% di situ ya. Wajib dikendalikan dari sama apa. Ya, kita harus antisipasi ya. Oh, bagaimana cara pendalinya ya? Kita bahas kan. Dari hama urites, penggunaan kemikal, penggunaan bisa juga dari untuk hama UPDKS itu juga kita harus apa namanya, kita harus dikendalikan juga biar di bawah ambang batas tuh ya. Misalnya satu pelepah nih hanya 2 ekor ya, harus wajib dikendalikan, soalnya itu sangat berpengaruh sekali kan gitu ya untuk tanaman dapat. Jadi dari itulah kita apa lebih pentingnya dari hama kan. Lebih penting loh dari untuk hama penyakit ini. Jadi sebagus-bagusnya tanaman, kalau hama itu banyak ya tetap rusak. Tanaman itu tidak homogen, tidak sama jadi sudah TBM 3 kan, kayak inilah TBM 3 kan, udah naik TM nih bulan depan lah naik TM. Disuplai lagi kan udah berapa biayanya ya, dari pupuknya, dari piringannya apa lagi kan, dari orang katrasinya tak guna kan. Kalau bisa misalkan kita tidak peduli sama itu gitu. Jadi intinya untuk hari ini kita tentukanlah ya untuk hama di tanaman kelapa sawit itu. Jadi kita lakukan deteksi dulu, itu prosedurnya, deteksi, sensus, baru cara pengendaliannya ya. Paham kan? Paham. Jadi itulah, jadi apa yang mau ditanyakan tanyakan, nanti kita sama-sama cara deteksinya kayak gimana, cara sensusnya kayak gimana ya. Ada yang bertanyakan lagi kah? Misal di tanaman gitu Pak, pasang pheromone trap ya Pak, kan dah besar tinggi tuh. Untuk pheromone trap ya, jadi itulah untuk cara pemasangannya ya. Kita tentukan juga cara pemasangannya. Misalkan sarangan tinggi nih ya, sarangan tinggi di atas 5%, di atas dari 10% atau kemana lah, tinggi lah ibaratnya kan dari pheromone tersebut. Jadi kita pasang ya, sarangan tinggi itu rata-rata 5 hektar per satu perangkap, per satu pheromone trap 12 hektar ya, untuk 5 hektar dibandingnya. Untuk masalah untuk hanya ya, tapi ada sarangan nih, tapi ada sarangan tapi rendah gitu kan, kita pasang aja rata-rata 10 ya. Itu berdasarkan enggak semua sih yang berdasarkan yang kita lakukan kayak gitu. Perusahaan misalkan ada juga yang dipasang 2 hektar ya, itu lebih tinggi atau gimana, dipasang 2 hektar per satu perangkap pheromone trap. Jadi sebenarnya pheromone trap itu bisa menguntungkan, bisa merugikan juga ya. Apa sih yang menguntungkan? Bisa menangkap hama tersebut. Yang merugikan apa? Ya, bisa merusak tanaman yang tidak tersarang. Kalau misalkan hama itu lepas gitu kan. Jadi itulah masalahnya. Jadi untuk ketinggian ketiangan pheromone trap itu, jadi itu rata-rata 3 meter berdasarkan SOP kita yang ada. Untuk cara pemasang kayak gimana sih? Jadi untuk cara pemasangan lebih baik kita dari dataran yang lebih tinggi. Berapa untuk jarak terbangnya untuk hama urites, tahu? Nggak tahu ya? Ingat, untuk jarak terbang hama urites itu sekitar 500 meter jarak terbangnya ya. Kalau ketinggiannya berapa? Ketinggian dia terbang berapa meter? 5. Rata-rata 4 ya. Kenapa dipasang 3 itu? Itulah menurut saya sih, menurut saya kita tidak tahu juga ya, menurut saya ngapa bisa pheromone trap dipasang 3 meter. Enggak itu berarti rata-rata kumbangnya terbang tingginya rata sekitar 3 meter ya.
itu aja lah, nanti kita sama-sama untuk masalah deteksi ya. Jadi kita bahas satu-satu lah nanti untuk masalah feromon trap, penggunaan chemical semprot, nanti masal apa semua ya. Oke. Ini untuk hama orites ini kalau di sini ini lebih parah ya, parah di sini kalau hama orites ya. Jadi beberapa tahun nih, 3 tahun lah ya, untuk cara pengendalian tidak habis-habis ya, susah untuk kita mengendalikan ya. Semua sih tidak tahu juga lah. Masalahnya kita untuk pengembang biakan hama orites juga itu udah kita kendalikan juga. Kayak misalkan jangkos kan, kalau bertumpuk kan dia lembab ya, lembab rata-rata 27 sampai 29 derajat Celcius kan, itu tempat pengembangannya. Jadi udah kita bongkar, sudah kita aplikasi berdasarkan yang ada di lahan gitu. Oh, ada pembukaan lahan lagi, tippingan gini nggak bisa gitu ya. Intinya kita bisa mengurangi tingkat sarangannya aja ya. Bisa mengendalikan, syukur-syukur ibaratnya sarang itu 0 ya. Itu aja lah saya sampaikan, intinya pemahaman lah masalah deteksi dulu sensus ya. Oke. Ya, selamat pagi. Untuk masalah apa deteksi ya, pertama awal kita lakukan deteksi. Jadi ini kita masuk pertama nih ya, baris pertama nih, baris pertama, baris kedua ya, tergantung sebenarnya ini tidak boleh, sebenarnya tidak boleh gunakan kita apa namanya, kasih tahu sama orang lah. Ini kan kita buat untuk memang orang-orang ada di sini lah, untuk magang lah intinya kan. Tidak bisa sebenarnya itu SOP loh ya, tidak bisa orang harus tahu pemesaannya. Jadi kita ambil aja misalnya kita contoh baris kedua, baris pokok kedua kan, satu kedua ya, ayo ikut sini. Nah ini jadi kita deteksi itu, ini deteksi yang harus kalian deteksi ya. Cari di sini, dicari ya. Oh, ada ulat misalkan, ulat jenis apa misalkan kan, kita cari dulu. Ada ulat di sini, coba cari, kalian cari, coba cari. Nih, nah, satu, ambil. Oh, ada serangan tikus enggak? Misalkan, kalau serangan tikus di buahnya, ya, dimakan biasanya kayak tupai-tupai itu. Nah, itu biasanya tikus, ya. Di luarnya tuh banyak serangan apa? Bekas dimakan-makan gitu, ya. Jadi itu serangan tikus. Kumbang, misalkan, ya. Kalau serangan kumbang kayak tadi, yang patah ujungnya juga, patah ujungnya ya. Alhamdulillah ini aman, ya. Jadi untuk kita pun efektif juga, kita kasih feromon juga ya. Aman nih, dia kayak batuk-batuk kipas itu kan, batuk-batuk kipas. Jadi itu sarangan sama orites. Rata-rata itu yang lakinya ya, yang panjang, yang tanduknya panjang. Kalau yang berdasarkan dia di pokok itu dia yang itu banyaknya betina ya. Jadi rata-rata gitu dia. Kita lakukan sensus. Oh, pokok yang kedua, hitung lagi untuk kelipatan 10, berarti ke 12 ya, kita ke 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan, di sini aja pokok ke-12 ya. Jangan ke mana. Ini pokok ke-12. Kita cari lagi. Cari lah. Oh, ada ulat nih, Pak. Ada hama lain lagi, ya. Misalkan ada pucuknya patah. Oh, ada serang orites, ada. Kan itu ciri-cirinya. Oh, ada pelepahnya bentuk kipas. Oh, ini serang orites. Ada apa? Kita lihat di setiap daun pelepah ya. Ada enggak sarangan ulat? Oh, enggak ada, hanya satu. Misalkan ada nih kan.
jenis apa kan. Iya. Nah kayak gini, dia mati pendula kayak gini kan. Kita ambil yang tulis, oh ada 3 pak, 3 tanpa perpelepah ya. Perpelepah ada gitu pak. Ya apa Perpelepah ataupun perpelepah ini bisa nak ditetalkan. ya. Itu pokok. Ya. Jadi perpelepah kayak gini kan masih nak konversi ya. Ngapa keluar gini kan, ini udah kita lakukan pengendalian ya. Udah kita lakukan setelah kontrol pakai chemical ya. Kalau bahan aktif tonton aja lah videonya, bahan aktif apa ya, ada semua situ. Jadi untuk kalian semuanya pemahaman di situ. Jadi untuk seorang kalian harus tahu juga, misalkan kayak ada rayap ini kan biasanya kan di pokoknya kan. Iya. Nah kita lihat Ganoderma juga, alhamdulillah sekarang untuk Ganoderma kita belum ada nemukan sih ya. Jadi kita lihatkanlah kayak gimana Ganoderma, kayak gimana serangannya ya, seperti apa serangannya. Ya tunjuklah satu persatu kita bahas nanti kayak gimana sih Ganoderma, kayak gimana sih penyakit tikus rayap kayak gimana ya. Ya paham kan? Banyak lah. Jadi tanyakan lagi kah? Itu cara untuk cara pengendaliannya dari deteksi dari sensus ya. Deteksi kita ada 2 juga, cara resmi dengan sederhana. Resmi ini kayak gimana, kita pakai form tadi yang format ada kita kasih kan, format. Untuk secara sederhana bisa tanya sama mandor, panennya di situ. Jadi kan biasa kan ada kegiatan panen tuh di blok situ, dia tanya pak ada serangan nggak, ada serang ini enggak pak, oh ada serang pak, ada gini. Nah, kita lakukan aja langsung kita lakukan pengendalian itu ya, tanpa deteksi pun bisa juga, kita langsung sensus ya, Langsung sensus gitu pak. bisa, tapi kita tanya dulu itu yang dimaksud dengan deteksi juga, kita lakukan deteksi sederhana itu bilang. Bertanya sama fasenya masing-masing, divisinya masing-masing ya, jadi kita lakukan aja sensusnya ya. Untuk jangka besar kayak gini ya dan kita lakukan rata-rata bisa kan lakukan deteksi sederhana aja ya. Ada juga kita lakukan secara resmi gitu, paham kan? Nah udah lah, nanti kalau kita tanyakan lagi kita ke Ganodermanya kayak gimana, rayapnya kayak gimana, apa kayak gimana ya, untuk semuanya lah nanti saya kasih lah ilmunya untuk masalah apa jenis Ganoderma kayak gimana, apa namanya, kita harus tahu sih. Itu aja lah. Saya kan lagi. Udah. Udah kan? Nah itu aja lah ya. Jadinya intinya kita lakukan lah deteksi. Kalau kalian lakukan deteksi lah masuk ke dalam cara kayak tadi. Habis itu kita lakukan sensus ya. Udah lah. Selamat pagi.